Nusa Tenggara Timur dan juga DPRD dalam reformasi pelayanan publik. Dan kita akan memperbincangkan ini bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Darius Bedadaton. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi, Dek. Pagi. Ya, salam sehat. Salam sehat, Bu. Baik, Pak Darius, ini terkait dengan peran strategis Ombudsman NTT ya dan DPRD dalam reformasi pelayanan publik. Ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari Ombudsman NTT dan DPRD dalam peningkatan pelayanan publik ini, Pak Darius? Ya, pendengar sekalian, Ombudsman ini salah satu tujuan utama dibentuknya itu adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang, ya, pelayanan publik terutama, agar setiap warga negara memperoleh keadilan, rasa aman, dan terutama kesejahteraan yang makin baik dari waktu ke waktu. Karena itu tugas kami itu nanti mendorong ya penyelenggaraan negara, pemerintahan agar berjalan efektif, bersih, terbuka, dan bebas dari KKN. Kami juga diminta untuk membantu menciptakan, meningkatkan pencegahan praktek-praktek maladministrasi dan KKN di berbagai bidang. Ini tujuan besar kenapa Ombudsman ini hadir, kira-kira begitu, Bu. Baik, dan tentunya ada mekanisme ya kerjasama ini seperti apa nih yang perlu diimplementasikan untuk bisa memastikan pelayanan publik yang lebih transparan nih, Pak Darius? Ya, kami tentu dalam melaksanakan fungsi-fungsi tujuan besar tadi, tugas kami itu antara lain salah satunya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara yang lain ya, termasuk DPR, DPRD sebagaimana tadi disebutkan, membangun jaringan kerja bersama mereka dan seterusnya, dengan tujuan besarnya antara lain sama-sama melakukan pengawasan dan mencegah agar praktik-praktik maladministrasi di segala bidang di daerah ini, di daerah kita itu tidak, minimal bisa dicegah dan tidak banyak terjadi. Itu yang kami lakukan. Baik, Pak Darius, memang selama ini sudah ada kolaborasi ya, kerjasama ya dengan DPRD atau baru saat ini? Ya, sejauh ini kami sebatas ya memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik di daerah masing-masing. Tetapi koordinasi-koordinasi resmi, kerjasama resmi itu belum banyak kami lakukan, sehingga beberapa waktu ini kami coba membangun komunikasi dengan mengunjungi beberapa pimpinan DPRD untuk mengkomunikasikan manakala ada produk-produk pengawasan Ombudsman ini yang beririsan dengan tugas fungsi DPRD, kami komunikasikan agar bisa bersama-sama membantu meneruskan dan mengawasi di pemerintah daerah masing-masing, gitu, agar menjadi atensi dari pemerintah daerah. Itu kami coba bangun dan akan coba kami lakukan untuk seluruh DPRD di NTT ini. Oke, jadi kerjasama ini berkontribusi ya terhadap pencegahan maladministrasi di instansi pemerintah daerah, begitu ya? Ya, betul, Bu, betul. Dan selain itu, Pak Darius, apakah ada sektor pelayanan publik tertentu yang bisa menjadi prioritas ya dalam kerjasama ini? Iya, pelayanan publik ini luas ya dimensinya ya, panjang, banyak yang terjadi di daerah, dan kami terlebih khusus untuk koordinasi kerjasama dengan DPRD, barangkali kami akan lihat problem-problem sistemik ya, pelayanan publik yang klasik yang selama ini sulit teratasi dan membutuhkan dukungan dari DPRD masing-masing kabupaten kota. Ya, beberapa substansi keluhan yang paling sering dilaporkan di Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah terkait masalah-masalah dengan substansi agraria atau pertanahan, ya, kemudian persoalan menyangkut kepegawaian, dan kewenangan-kewenangan lain yang ada di pemerintah daerah yang substansinya kerap berulang setiap tahun, sehingga kami anggap itu sudah sistemik dan butuh
bekerja sama dengan semua pihak termasuk DPRD untuk bisa mengurai permasalahannya dan berharap permasalahan yang serupa itu tidak terus terjadi pada setiap tahun sehingga membantu masyarakat kita untuk dilayani dengan baik dan kita berharap bermuara pada kesejahteraan warga. Kira-kira begitu, Bu. Baik, ini membantu masyarakat untuk memenuhi pelayanan yang baik ya, seperti itu. Nah, sejauh mana keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam pengawasan pelayanan publik melalui kerjasama ini nih Pak Darius? Ya, perlu diketahui bahwa masyarakat menurut Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik adalah salah satu pengawas pelayanan publik eksternal. Ya, jadi selain pengawas pelayanan publik internal seperti Inspektorat, PPK, BPKP, ada pengawas eksternal seperti DPR, DPRD, Ombudsman, BPK, dan juga masyarakat sebenarnya di dalam undang-undang itu. Sehingga masyarakat boleh menyampaikan komplain apapun terkait pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah sepanjang itu dilakukan dengan itikat baik dan bertujuan untuk memperbaiki agar pelayanan publik di daerah itu menjadi lebih baik lagi. Jadi silakan, masyarakat boleh komplain sendiri, boleh membentuk paguyuban atau forum-forum pengawasan tersendiri, dan itu dibolehkan menurut undang-undang. Sehingga semakin banyak orang sadar menyampaikan komplain, pemerintah kita semakin tahu bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki di seluruh instrumen pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah semakin baik dari waktu ke waktu. Jika tidak ada komplain, pemerintah kita merasa bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki, sehingga bisa saja pelayanan publik kita dari waktu ke waktu tetap seperti itu dan tidak ada perbaikan yang berarti. Karena itu kami berharap kesadaran seluruh masyarakat untuk mengawasi, karena itu adalah tugas juga masyarakat sebagai pengawas sebagaimana diatur undang-undang tadi. Kira-kira begitu. Sejauh ini keterlibatan masyarakat yang Anda lihat seperti apa nih sampai dengan tahun 2024 ini Pak? Ya, kalau keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat itu kita hitung dari jumlah komplain yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka partisipasi masyarakat dalam hitungan kami masih kurang dari 1%. Dalam hal ini begini, di Ombudsman ini orang komplain 1 bulan itu rata-rata 100, tidak sampai 100 lah ya, 100. Jumlah penduduk kita itu 5,7, 5,8 sekarang NTT. Ini hitungan kami ya, berarti partisipasi masyarakat kita masih kurang dari 1%. Masih belum banyak orang yang menggunakan haknya untuk komplain. Masyarakat kita itu masih lebih percaya menyampaikan komplain melalui media-media sosial yang ada. Ribut di media sosial, teriak-teriak di media sosial, dan seterusnya. Dengan anggapan bahwa mungkin kalau viral di medsos itu lebih cepat tertangani dan seterusnya. Ini juga introspeksi bagi kami sebagai pengawas pelayanan publik agar lebih memudahkan akses kami ke masyarakat, agar mudah digunakan, mudah dilaporkan dan seterusnya. Dan kami berharap partisipasi ini terus meningkat. Jadi angka 100 per bulan atau kurang dari 1% ini menurut kami masih terlalu rendah dan masih diperlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat untuk menyampaikan komplain terkait masalah-masalah di sekitar dia, mulai dari sampah, air bersih, listrik, dan seterusnya. Itu harapan kita, Bu. Baik, dan untuk rencana kedepannya sendiri, untuk bisa memperluas kerjasama serupa dengan lembaga atau instansi lain, ada ya Pak Darius? Ya, kami sejauh ini terus ya aktif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah di daerah ini, di semua kabupaten, ya, dengan DPRD, dengan instansi-instansi lain dan seterusnya. Bahkan kami telah berupaya untuk memajang nomor-nomor call center kami di seluruh instansi pemerintah. Sejauh ini memang kami baru bisa melakukan kerjasama dengan instansi di Pulau Timor, mulai dari Kota Kupang hingga Malaka dan Kabupaten Belu, untuk meneruskan call center kami yang dipampang di seluruh loket layanan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses kami melalui call center itu. Nah, kami berharap kerjasama koordinasi dengan instansi di Pulau Timur ini akan berlanjut ke Pulau Flores, Pulau Alor, dan pulau-pulau besar lainnya di NTT sehingga masyarakat mudah mengakses Ombudsman ini dari mana saja. Sehingga
tidak menyulitkan mereka kalau menyampaikan komplain, tidak harus mencari kantor ombudsman di Kupang dan seterusnya, tetapi melalui call center yang kami pajang di seluruh instansi pemerintah hingga tingkat desa kelurahan, memudahkan mereka untuk mengakses kami. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Darius untuk waktunya. Kita berharap bahwa semuanya bisa ditangani dengan baik ya, berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, untuk bisa berpartisipasi bersama Ombudsman seperti itu ya, ada kolaborasi begitu ya Pak Darius. Ya, terima kasih Bu RRI ND, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi. Pagi Bu.